Soib, di mute lah dulu Piro. Teman-teman, Sahih Bukhari nomor 4969. Di sini teman-teman kita mendapatkan sebuah hadis riwayat dari Abu Burdah dan Abu Musa. Dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi. Ingat ya, pada hari kiamat nanti ya, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Ya, bukan dosa kami yang kalian tanggung. Kenapa? Aku mau berdosa ataupun tidak, Piro, adapun atau tidak orang Islam yang namanya Nasrani, Yahudi yang ingkar kepada Allah tetap masuk neraka. Ya, orang-orang Nasrani dan Yahudi adalah orang-orang yang diazab karena kekafirannya, ditambahkan karena perbuatan-perbuatannya sendiri, dan juga pada akhirnya menggantikan posisi kami. Kenapa begitu? Nih, contoh kayak gini nih, aku kasih contoh. Kau Kristen, aku berusaha menjelaskan Islam kepada kau, tapi aku bukan ulama, bukan ahli amal, bukan orang berilmu. Menurut Imam Nawawi menjelaskan orang-orang Yahudi, ini Imam Nawawi ini yang bilang ya. Nah, orang Nasrani yang kafir dan menanggung dosa mereka sendiri plus dosa orang Muslim yang sudah diampuni oleh Allah, kan ingat ya, sudah diampuni oleh Allah, karena kekafiran mereka menutup peluang pengampunan. Nah gitu, makna meletakkan dosa ini bukan memindahkan dosa, tapi maksudnya orang kafir akan menanggung beban tambahan azab. Kenapa? Ada capek aku ngasih tahu sama kau Piro, tapi kau juga masih aja menolak, masih juga ingkar. Wajarlah kau ditambah azabmu karena keingkaranmu. Udah capek Uni, kau bikin Uni capek gara-gara kau kelelahan menjelaskan, gak ngerti-ngerti juga, gak tobat-tobat juga. Maka di sini konteks keadilan Allah, orang Muslim itu diampuni dosanya kalau dia bertaubat, dan kalau ternyata amalan baiknya lebih banyak daripada amalan tidak baiknya. Orang kafir apapun perbuatan baiknya tidak menyelamatkan dia di akhirat, tapi di dunia dia dibalaskan. Orang kayak kau Piro, walaupun aku berdosa atau tidak, kau tetap masuk neraka, karena kau itu adalah orang yang kafir. Sebaik apapun kau, kebaikanmu hanya dibalas di dunia saja. Seperti itu pemahamannya dalam Islam. Silakan kalau kau memang ingin membantah pakai data. Nah, kau baca dalam surah An-Nahl ayat 25 ya. Dalam surah An-Nahl ayat 25, dan mereka akan memikul dosanya sendiri-sendiri, dan sebagian dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa pengetahuan. Wajar kau menanggung dosa banyak orang Islam. Kenapa? Orang ketika kau bicara Yesus adalah Tuhan, ada orang Islam yang percaya, kau menanggung dosa mereka. Kenapa kau menyesatkan orang? Seperti itu juga ini surah An-Nahl nih. Aku nih orang Islam, gak boleh ngarang bebas. Aku mengutip perkataan Imam Nawawi, aku membacakan Al-Quranku kepadamu. Kalian terima silakan, enggak juga nggak apa-apa. Memangnya agama kami agama butuh tumbal kayak kalian menumbalkan Tuhan kalian, ya kan? Nih dalam surah An-Nahl penegasan ya, bahwa Allah itu adil ya. Akal separuh, aku lebih baik dikatakan tidak punya akal dan tidak punya otak ketimbang punya akal dan otak tapi Tuhannya berbulu ya. Silakan Piro. Mana ada aku genit sama si Piro ya, nggak selera aku nengok berondong. Kalian pikir selera aku berondong. Uni mah temenan aja. Ayolah aku berguru sama Uni, oke lah. Nggak mau juga berteman Uninya. Nggak mau malah berteman sama Oteng. Oteng mah jadi murid aku aja. Ini kan cuma jadi teman diskusi juga. Nggak boleh di Kristen, kata Paulus, tidak mungkin terang bercampur dengan gelap. Makanya kalian nggak boleh berteman akrab dengan kami. Nggak tahu kok itu ayatnya, Dek. Ini Uni lagi diterang loh. Kelihatan loh ini. Enggak, di dalam kitabmu itu nih Uni bacakannya. Ini serius loh. Piro kau ikuti lah. Ya aku sudah tahu, aku udah tahu. Gimana? Iya. Udah tahu. Ya tanya lah, kalau dibilang kau nanya aja pun. Oh iya lupa juga aku tadi. Itu udah lupa juga pertanyaannya tadi. Soalnya udah karena pribadi saya tadi Uni tadi. Ya nggak apa-apa lah, kan kita biar akrab, Dek. Piro kau sapa dulu si PL nih, kau sapa dulu agamamu apa, namamu siapa, bilang kamu bertanya atau menjawab. Coba kau tanya dulu, Dek. Selamat siang, PL. Oke, selamat siang. Agamanya apa, PL? Yesus Kristus adalah Tuhanku. Oh, Oten juga Uni. Coba kau tanya dia. Berapa Tuhan? 3 atau 1? Kau Piro tanya. Oh iya, nyalakan kamera dulu. Ya jadi moderator dulu, Pero. Silakan Pero. Ya, nggak bisa.
nggak bisa open cam. Kok nggak bisa ya, turun aja. Tuh, nggak boleh sama si Piro, turun kata si Piro, nggak bisa buka cam. Enggak, aku cuma bercanda, Enggak loh. Si Piro aja buka cam PL. PL kamu bisa buka cam nggak PL? Oh nggak bisa, dia Piro, nggak bisa. pengikutnya masih sedikit. Ya PL, silakan. Ini Komal asik Iya. bicara tentang agama bersama Bunda Gembala, Unirifa yang manis, aksiomanya tak terbantahkan, no debat bersama Bunda Gembala. Silakan PL. Gua Pertanyaan nggak apa? Gua nggak dibilang bersama saya Bunda Ya, Gembala. bersama Piro, Oteng, lucu, imut, dan aneh. Ditambah aneh lagi. Udah dipuji ditambah aneh. Ya sama saudara Kristen kita Piro ya. Ya oke PL, silakan PL. Adinda mau bertanya atau menjelaskan Dinda? Oke, ya saya mau bertanya dulu ini. Boleh. Kenapa Nabi Muhammad berbeda dengan Yesus begitu? Oke. Kenapa Nabi Muhammad berbeda dengan Yesus? Saya tidak tahu perbedaannya yang dimaksud itu apa, karena kalau ada perbedaannya disebutkan. Nah, kalau menurut perspektif Islam, sebenarnya para nabi itu sama-sama dimuliakan oleh Allah. Hanya saja kalau pilihan hidupnya dan ujian kepadanya memang beda-beda. Bahkan dalam Islam sendiri, Nabi Ayub salah satu nabi tersabar di agama kami, bahkan kehidupannya itu juga berbeda ya. Dan bahkan ada seperti Nabi Yahya alaihissalam yang dihabisi nyawanya oleh orang Yahudi. Memang ada perbedaan. Tetapi kalau yang dimaksud perbedaan itu adalah perbedaan apa yang dinarasikan di kitab kamu dengan di kitab saya, tentulah berbeda, Dek. Soalnya kitab Adik itu ditulis oleh orang-orang yang berbeda-beda, lalu kemudian dikanonisasi. Sementara menurut pandangan Islam, Al-Quran adalah wahyu Tuhan. Tentu narasi dan perspektifnya berbeda-beda, Dekku. Seperti itu. Silakan elaborasi perdalam pertanyaannya. Oh begitu ya. Kalau Yesus kan Tuhan kami, dia bangkit dari kematian. Kenapa Nabi Muhammad nggak bangkit sampai hari ini? Begitu. Oke, terima kasih, pertanyaan bagus. Kalau kita bicara tentang manusia yang dibangkitkan dalam Islam itu, kami percaya hari kebangkitan sebagai yang dijanjikan. Belum bangkit bukan berarti tidak pernah bangkit. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, dan seluruh nabi di dalam Islam itu pasti dibangkitkan menurut keyakinan umat Islam, dan itu dalilnya jelas di dalam Al-Quran hari kebangkitan. Bahkan itu menjadi panduan berkeyakinan kami, percaya kepada hari kebangkitan. Jadi Nabi Muhammad itu belum dibangkitkan, bukan tidak pernah bangkit ya. Sama seperti Abraham nanti, sama seperti Nabi Musa, sama seperti Hosea nanti dibangkitkan. Sedikit mungkin saya berikan informasi kepada kamu. Apa hebatnya Tuhan Anda mati dan bangkit? Lebih hebat Elia dan Henok lah, nggak mati-mati naik ke surga. Ya, Apa gunanya Yesus bangkit bagi peradaban, coba? Lebih gini loh, Dek. Gini, Dek. Lebih baik ya manusia itu mengajarkan sesuatu, pengajarannya berguna untuk peradaban, dan dia belum dibangkitkan, daripada dia hadir ke dunia, mati dan bangkit, tapi ajarannya tidak berguna buat peradaban. Nah, buat apa memuliakan atau menyanjung-nyanjung atau mempromosikan orang yang pernah mati dan bangkit, sementara kematian dan kebangkitannya tidak berguna buat peradaban? Sementara Nabi Muhammad ajarannya bahkan berguna buat peradaban. Bukan kata saya, nih kata data ya. Boleh kita bicara pakai data ya? Maaf nih, Unidiva ini terbiasa diskusi liar soalnya ya. Ya, ini kamu buka situs National Geographic. Nah, ini Ponto ya. Coba kamu perhatikan ini, Dek. Ini Uni ambil situs ini dari National Geographic. Dan judulnya adalah Bagaimana Peradaban Muslim Mengeluarkan Eropa dari Zaman Kegelapan. Apa maksudnya ini? Maksudnya ajaran Nabi Muhammad yang kamu bilang belum bangkit itu memperbaiki peradaban, bukan merusak. Artinya lebih baik punya nabi yang belum bangkit tapi ajarannya bermanfaat buat peradaban, ketimbang punya Tuhan mati dan bangkit tapi nggak berguna buat peradaban. Kan begitu, Adinda? Nah, kalau menurut kamu apa gunanya Yesus mati dan bangkit buat peradaban? Kalau nggak ada, ngapain dipamer-pamerin gitu loh? Ngapain dipromosi-promosiin gitu? Apa hebatnya? Kan begitu.
Silakan. Ponto Pilatus. Kenapa saya mempercaya Yesus adalah Tuhan yang pertama? Bukan itu pertanyaannya. Uni nggak nanya kamu kenapa jadi. Saya nggak nanya, Dek. Jangan menjawab apa yang saya tidak tanya. Ini komal saya. Saya bertanya, apa hebatnya, apa gunanya, apa manfaatnya buat peradaban dan alam semesta ini? Apa manfaat dari kematian dan kebangkitan Tuhan? Justru merusak peradaban. Gara-gara Tuhan Anda pernah meninggoy di Yerusalem, terjadi perang salib karena Paus Urbanus ingin mengambil makam Tuhan. Coba nggak ada makam Tuhan di Yerusalem, tentu tidak terjadi perang salib. Apakah Tuhan Anda tidak memperkirakan ini ketika dia mau meninggoy di Yerusalem? Hah? Kok turun Adinda? Adinda belum jadian udah diputusin Uni nih. Ya? Gini loh. Kenapa ini teman-teman Kristen ini suka sekali mempromosikan? Kenapa Piro? Kenapa kawan-kawanmu itu mempromosikan Tuhan kami mati dan bangkit? Loh, apa hebatnya Tuhan mati dan bangkit, Dek? Gak ada gunanya juga buat peradaban. Apa yang dipromosi-promosikan? Ya kan, Dek? Gimana Piro? Gimana apa? Itu loh. Kan temanmu tadi bilang kenapa berbeda antara Nabi Muhammad dengan Yesus? Nabi Muhammad belum bangkit. Iya kan memang belum hari akhir. Nanti dibangkitkan kalau udah hari kiamat, udah hari kebangkitan. Lah terus apa hebatnya gitu loh Yesus mati dan bangkit buat peradaban? Ada gak gunanya? Kalau nggak ada gunanya terus ngapain dipromosi-promosiin gitu? Ngapain di kayak ya ngapa untuk apa gitu loh? Yesus mati dan bangkit itu buat apa sih gitu? Apa hebatnya gitu? Nanti dijawab lagi dibantah. Enggak lah, jawab aja lah. Menurut kamu ada nggak gunanya Yesus mati dan bangkit? Ada lah Uni. Apa gunanya? Dalam kekristenan ya, sudut pandang kekristenan ya, aku jawab ya. Banyak lah. Banyak Ya lah. apa? Banyak manfaatnya. Ya Kita apa? kan, kita udah diselamatkan. Buat peradaban deh. Ya Ya, amplop. buat peradaban. Ketika kan sebelum Yesus naik ke surga, dia kan udah mengajarkan kasih buat kita kan. Yang dibilang mati dan bangkitnya kok. Iya, tapi kan itu kan dijawab. Iya, masalahnya yang ditanya itu apa gunanya bagi peradaban, adekku yang ganteng. Iya, peradaban Uni itu loh. Dia Apa meninggalkan gunanya? ajaran kasih loh untuk peradaban kita itu loh. Iya, mati dan bangkitnya itu buat apa? Itu kan ajarannya. Nabiku juga punya ajaran. Yang kutanya itu Iya, waktu dia mati dan bangkit itu gunanya apa? Ya. Bangkitan itu konteksnya lain Uni. Nah, itu yang ditanya. Gunanya apa? Gunanya apa? Untuk peradaban sih gunanya apa untuk dia mati dia bangkit? Ada. Tujuannya untuk menyelamatkan manusia loh. Ya Uni. ada nggak gunanya buat peradaban kalau gitu? Aku nggak ketemu sih sebenarnya itu. Ya udah emang nggak ada berarti. Tapi karena untuk menyelamatkan manusia Uni. Ih, untuk peradaban bukan untuk doktrin kalian yang merasa diselamatkan. Pertanyaan untuk peradaban. Tapi kalau untuk Kalau Nabi ajarannya- Muhammad ada guna dia buat peradaban. Bentar dulu dong. Tapi Iya. kalau untuk ajaran kan, untuk peradaban kita ini dia meninggalkan ajaran kasih loh. Itu kan ajarannya yang unitanya kematiannya itu untuk peradaban apa gunanya, Dekku? Ngerti nggak bahasa Indonesia dia? Ganteng doang. Ngerti loh, ini aku ngerti. Ya loh. apa pertanyaannya? Kan udah aku jawab tadi Apa kan. gunanya kematian Yesus? Bukan apa gunanya Yesus. Kan aku udah jawab tadi, aku nggak nemu loh, aku nggak nemu. Ya udahlah nggak usah dipaksain lah, Dek ya. Lanjutlah, Dek, kau tanya aja. Heran nih. Udah bingung tadi. Udah nih, ini ada pertanyaan oteng juga nih. Tengah ada oteng nih. Halo, mesia.org. Biro maju terus, Biro, jangan takut. Enggak, aku mah kalau sama Uni mah udah tahu Uninya, jadi ya. Kenapa? Ya. So kenal kamu sama aku Wih, kayak gak kenal juga sama aku Uni ini ya. Biar kita baru berapa kali ketemu, Uni juga kenal loh sama saya. Bohong Uni kalau nggak kenal. Kenal mah nggak tahu, iya Uni mah yang terkenal. Ya iyalah, Uni lah yang terkenal, oke. Emang Uni terkenal dari Piro Emang kau bilang enggak? Kan aku bilang iya. Ya udah Piro di sini mau jajan berapa, Dek? Ya udah kalau Uni udah bosan aku turun. Bosan sih, soalnya orang Kristen mah gitu, nggak ada Ya ilmunya. udahlah, aku turun aja lah, oke. Makasih Uni. Jangan gitulah. Jangan gitulah, Dek. Iya. Nanya sama Bang Messi aja itu. Om, tanya Om gitu, coba. Om itu baik kok. Coba tanya Om itu. Shalom Bang Messi ya. Aku izin ya, shalom ya. Soalnya dia tadi kayaknya Kristen ini.
Shalom, Bang Mesia. Salam, yuk. Wey, udah tahu kan pasti Oten kan Uni. Oke, Bang Mesia, mungkin ada yang ingin Bang Mesia tanyakan sama Uni, silakan lah. Uni tertawa mah. Uni, Ya, bisa nanya? iya boleh. Apa Lanjut, Biro. cepat nanya. Tuh dia nggak berani nanya sama Uni, takut dia Piro sama Uni. Piro aja deh mewakili dia udah. Nanya aja atau kamu bisikin aja sama saya Mesia apa aku? Ah, bisikin sama Piro. Kamu mau nanya apa? Nggak apa-apa Mesia, Dia bertanya aja nggak apa-apa loh. Dia takut sama Uni deh. Dia takut sama Uni kayaknya. Kayaknya ketakutan dia sama Uni loh. Mesia, kamu takut sama aku ya? Anak bunda, anak ke bunda. Anak bunda, anak ke domba. Gak usah takut sama aku, Mesia. Yaudah, Piro, kamu nanya lagi aja deh, Piro. Ah, repot banget sih kalian ini. Tapi izin aku tanya ya Uni ya. Iya. Ada kan riwayat yang menceritakan Nabi Muhammad berkaitan dengan apa namanya sahabat Nabi yang minum darah itu loh. Bener nggak itu Uni? Ya. Kan Betul, Piro. ya. Kan ketika sahabat Nabi minum darahnya Nabi itu kan tidak dimarahin sama Nabi kan? Iya, kenapa harus dimarahin? Ya karena kan Nabi nggak tahu juga kan. Tapi Iya. ketika Nabi udah tahu, Nabi nggak marah. Padahal di dalam Quran kan jelas sekali dibilang bicara darah itu diharamkan kan. Betul. Jadi potensinya begini Uni, bukan masalah itu, bukan masalah itu. Tadi kan Uni bilang yang menjamin umat Islam itu masuk surga adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam keterangan hadis itu nih, ketika Nabi Muhammad tahu bahwa sahabatnya telah meminum darahnya, yang dikatakan Nabi itu apa Uni? Dibilang haram tubuhmu disentuh api neraka karena Iya. darah itu telah bercampur dengan darahmu. Nah, yang pertanyaan saya gini Uni, kenapa Nabi Muhammad bisa nentuin loh, bisa bilang sama sahabatnya? Itu kan gambarannya gini Uni ya, menurut saya gambarnya begini. Nabi Muhammad udah yakin pasti bahwa yang minum darah Nabi itu pasti masuk surga. Bukankah jaminan masuk surga itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya silakan nih. Iya, jaminan Allah Subhanahu wa taala itu kami ketahui dari Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah rasul. Semua yang diucapkan itu adalah wahyu dari Allah, makanya dia tahu karena dia diberitahu. Kan dia rasul. Gimana sih Piro ah? Kami tahu tentang Tuhan aja dari dia. Tahu surga neraka aja dari dia. Tapi ada enggak datanya kalau Allah Subhanahu wa taala udah pernah ngomong sama Nabi kayak begitu? Kan ada dalilnya bahwa Nabi Muhammad itu adalah rasul. Rasul artinya pembawa risalah. Masa gitu aja nggak paham Piro? Kognisinya rendah banget ah Piro ah, males. Kan ada di Al-Quran Muhammad adalah seorang rasul. Itu penegasan dari Allah bahwa artinya dia membawa risalah. Risalah itu apa? Wahyu Tuhan. Kayak gini ah. Pertanyaan sulit lah Piro, yang bikin Uni agak terkejang-kejang, cepat lah. Tanyaan macam apa ini? Gimana sih? Apa lagi? Udah selesai. Iya kan, Nabi Muhammad itu menyampaikan sesuatu yang difirmankan Allah. Ada firman itu firman kalamullah yang didiktekan Al-Quran. Ada yang firman atau wahyu itu berupa sesuatu yang diilhamkan, perbuatan dan pengajarannya, karena Allah berfirman, sudah terdapat suri tauladan di dalam diri Nabi kami. Maka apa yang beliau katakan dan yang beliau lakukan itu semuanya atas bimbingan Allah, Dinda. Gitu loh Dinda. Karena kalau kami ingin taat kepada Allah, taatnya kepada Rasul. Siapa yang perintahkan? Ya Allah, karena dia diutus menjadi suri tauladan. Jadi apa yang diucapkan itu semuanya adalah informasi dari Allah. Tidaklah semua yang diucapkan Muhammad melainkan wahyu yang diberikan kepadanya. Itu dalil Piro. Itu dalil. Itu informasi. Nabi Muhammad memberikan informasi yang dia ketahui, bahwa kalau darahnya bercampur dengan darah manusia, maka manusia itu diharamkan baginya apa? Neraka. Kenapa begitu? Enggak semua orang dapat kesempatan bisa bertemu dengan Nabi kami. Ya, tidak semua orang dapat kesempatan untuk dapat jadi keluarga Nabi kami. Tentulah Allah sudah mengatur itu dengan sebaik-baiknya, karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu sebelum itu terjadi. Begitu darah Yesus.
berarti gini nih ya. Berarti Nabi Muhammad juga bisa ya. Duh, jangan berarti kamu itu simpulkan sendiri, nggak usah Lagi kamu dong. sebarkan. Nggak ada urusannya sama berarti di otak kamu. Gini loh, Dek, kalau kamu bilang berarti, kan itu kesimpulanmu sendiri. Nggak usah disiarkan di sini. Udah di komalmu aja kamu bilang, nggak apa-apa. Galau, galau, Kalau ada yang galau, ikut galau. berarti kok depan Uni, nggak boleh kamu simpulin. Oke, oke. Hmm, Nah, nih satu lagi lagi, pertanyaan nih. Ya satu lagi lagi, kan banyak-banyak. ya bentar dulu dong. Kan sering kali kan di komal-komalnya Islam kan banyak otak-otak yang nanya tentang batu aswad itu kan. Nah, ini jelasin dong di sini. Kan Kenapa? Oten itu kan selalu bilang umat Islam itu katanya diperintahkan untuk nyium batu aswad, Hajar Aswad itu supaya dosanya diampuni. Itu gimana? Apa memang benar batunya itu bisa mengampuni? Itu gimana ini? Oke. Bukan batunya yang bisa mengampuni, tapi perbuatan mencium batu itu bisa menjadi asbab Allah mengampuni dosa. Kan ini udah bilang tadi di awal, Allah memberikan pahala dan memasukkan orang ke surga kalau dia beriman dan beramal soleh. Salah satu perbuatan soleh itu mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kami mengikuti Nabi Muhammad karena mencium batu itu, ya. Itu sunnah. Kalau tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Kalau seandainya batu itu mampu mengampuni dosa, pastilah aku udah naik haji sekarang ini. Kau pikir aku nggak ada uang mau naik haji? Kau pikir nggak ada yang mau bayar aku naik haji? Karena aku tahu bahwa bukan batu itu yang mengampuni, tapi Allah. Bahkan kalau aku cium kening suamiku nanti, ya bisa berguguran dosaku itu. Karena apa? Itu termasuk amalan soleh. Jadi amalan soleh itu bisa menggugurkan dosa. Ya, itu dalilnya dalam Islam ada. Kan ada itu wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi perbuatannya dek yang menjadi asbab Allah mengampuni dosa kami, bukan batunya. Gitu loh dek. Makasih Gurih di jalan Bun. juga bisa ya. Memindahkan gurih di Hah? jalan juga bisa mengampuni dosa ya. Bisa duri di jalan. Misalnya Piro kerjanya tambal ban, diserakkan nyala paku di jalan biar orang rusak. Ya dengar dulu, ini kan contoh. Piro ini tambal ban, dia pengen orang banyak ke tempat dia nambal ban, diserakkan nyala paku. Datanglah Bang Mesia, orang Islam, si Piro oteng, disingkirkanlah sama Bang Mesia paku-paku itu. Dosa-dosa Bang Mesia bisa digugurkan oleh Allah karena perbuatan baik begitu. Jadi amalan soleh seseorang itu bisa menjadi asbab dosa orang itu terampuni, karena Allah adalah Tuhan yang mengampuni, karena Allah adalah Tuhan yang menerima taubatan nasuha. Orang-orang soleh itu dia akan bertaubat. Orang taubat itu orang yang melakukan perbuatan baik untuk mengganti perbuatan yang pernah dia lakukan. Begitu Dinda di Islam. Nih, aku dikatain kerjaan tambal ban. Itu lebih banyak. Seandainya Iya, bentar. Banyak ketawain lo. Teman-teman kan, emangnya pekerjaan tambal ban itu hina ya? Indah Kan? bagus. Yang bagus Iya. itu pekerjaan tambal ban yang tidak curang. Kalau yang tadi itu hina, itu pekerjaannya dibuang itu paku tuh kayak Piero itu nggak boleh ya. Wah, kok kayak hero lagi? Kan bercanda, biar asik diskusi kita Piro. Jangan tegang-tegang kali diskusinya dek. Jangan. Ini orang lagi ketawa semua sama saya ini Uni. Berarti mereka sayang sama kau dek. Ya udahlah, asalkan sayang beneran. Sayang lah, masa orang kayak kau nggak kami sayangi, kecuali kau menghujat. Kalau pertanyaan Oten itu dek ya, sekonyol apapun pertanyaannya kami maklum, apalagi aku. Cuman kalau menghujat ya nggak boleh. Hmm. Kau bersunat nggak Piro? Astaga, kok nih kok kamu Uni mah tanya gituan lah, jangan. Iya, Aku karena udah gini tahu loh, Yesus kan bersunat. Piro bersunat nggak? enggak lah Uni. Oh, ya udahlah. Lanjut Piro, pertinyi ini silinjitnya silikin. Apa ini ngomongnya? Pertinyi ini silinjitnya silikin. Oke lah, Mesia kamu ada pertanyaan enggak Mesia? Ayo dong Mesia, Dia Oten malu-malu nih kayaknya nih. jangan malu lah. Tuh, Nggak ada, baru H24 bangun ngefans tidur. sama Piro. Piro ada yang ngefans sama kau loh, Dek. H24 ngefans sama Piro tuh. Waduh, terkenal Piro ini ternyata ya. Ya udah, nih aku izin turun ya. Udah selesai, udah kelamaan mungkin aku. Udah paham dari yang Uni jelaskan. Jangan kau ulang-ulangi pertanyaan itu sama aku ya. Tapi aku Capek nutup aku. janji
Tapi aku nuntut janji Uni. Ku tak pernah berjanji. Pernah Uni, pernah. Oh, sama serum sama Bang Al. Udah lupa malam. Kau minta izin sama Bang Mesia. Bang Mesia boleh nggak Uni ke Komal Piro? Kalau nggak boleh kata dia aku Bang nggak ikut. Mesia. Kalau boleh kata dia Bang aku ikut. Mesia. Bang Mesia, Hmm. boleh nggak Uni masuk ke rumahku? Tapi begini ya, jangan menghujat ya. Bisa katanya. Belum, dia menghujat bilang nggak jangan apa-apa. menghujat ya, kan gitu. Kalau nggak menghujat nggak apa-apa. Nah tuh nggak apa-apa. Kalau nggak menghujat, Ini 15 menit aja, 15 menit aja, ya. Jangan lama-lama lah. Ya 15 udah kau menit. minta izin dulu sama Bang Mesia dulu. Kalau diizinkan Bang aku Mesia, mau, kalau nggak diizinkan. di sini ya, Bang Mesia. Aku minjam Uni loh. Sebentar, kalau aku live bisa ya? oke. Tapi jangan menghujat ya, Dek. Temenin Ya. Bang, nanti ikut Bang. Kita ini adalah umat Islam, diperintahkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Kita diperintahkan untuk bersikap adil. Kalau saudara-saudara kita yang beragama Kristen, Bang Udin saya mute dulu ya, tidak menghujat, tidak merendahkan agama Islam, tidak menghina nama Tuhan kita, tidak menghina asma Allah, tidak menghina pribadi baginda Rasulullah dan nabi-nabi terdahulu, dan juga tidak menghina ulama-ulama kita, personal kita, maka kita pun harus bersikap santuy dan santun. Kenapa? Ya karena tujuan diskusi ini kan membangun karakter kita. Enggak. Tujuan diskusi ini kan kita edukasi. Edukasi itu kan ada dua transfer, knowledge dan attitude. Jadi kalau saya bersikap keras kepada orang seperti Piro, itu tergantung situasi kondisi. Kalau di hadapan saya mereka menghujat, kalian tahu saya seperti apa. Tapi ketika mereka memang betul-betul ingin bertanya, ya tidak masalah. Wah, walaupun kita nggak pernah menjamin apakah mereka itu akan seperti itu konsisten. Tidak. Saya masih mengingat bagaimana RK dulu. Dengan sok baiknya di hadapan kita, ingin bertanya Unripa tentang Islam. Sok-sok catat-catat lah ya kan. Pakai buku. Tahu-tahu malah jadi penghujat yang nyata. Itu dia. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap adil. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.